Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Episode ini saya ingin membahas mengenai Perang Diponegoro yang terjadi dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Tapi saya akan memfokuskan pada peran Nyi Ageng Serang, wanita tangguh dari Kerajaan Mataram Islam. Nyi Ageng Serang ini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Keturunan Nyi Ageng Serang salah satunya adalah Suwarti Suryoningrat atau lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantoro. Ia gigih memperjuangkan hak-hak rakyat yang dirampas oleh penjajah. Sebagai seorang putri yang mempunyai darah juang dan dekat dengan rakyat, Nyi Ageng Serang tidak rela melihat penderitaan rakyat di bawah tekanan bangsa-bangsa asing. Ia turut latihan militer bersama prajurit pria. Bahkan di usia 73 tahun dengan ditandu, Nyi Ageng Serang masih membantu Pangeran Diponegoro dalam perang melawan Belanda. Ia juga menjadi penasehat serta ikut berperang di sejumlah daerah seperti Purwodadi, Demak, Semarang, Juwana, Kudus, dan Rembang. Jenderal Hendrik Markus de Kock menyebut Nyi Ageng Serang sebagai wanita jahat, tidak berprinsip, dan kecanduan madat. Apa sebabnya? Simak tayangan ini sampai akhir agar teman-teman mendapatkan jawaban yang lengkap dan menyeluruh. Namun, sebelum membahas lebih dalam mengenai Nyi Ageng Serang ini, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua, kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Saya selalu mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nyi Ageng Serang dilahirkan sekitar tahun 1752 di Desa Serang, sekitar 40 km sebelah utara Surakarta, dekat Purwodadi, Jawa Tengah. Nyi Ageng Serang masih keturunan Sunan Kalijaga. Nama kecilnya adalah Raden Ajeng Retno Kursyah Edi. Setelah menikah, namanya menjadi Bendoro Raden Ayu Kustiah Wulaningsih Retno Edi. Ayahnya adalah Pangeran Ronggo Sedojajar yang dijuluki Panembahan Senopati Notoprojo. Pangeran Notoprojo menguasai wilayah terpencil dari Kerajaan Mataram, tepatnya di wilayah Serang yang sekarang berada di wilayah perbatasan Grobogan dan Sragen. Sejak kecil, Nyi Ageng mempunyai darah juang dan dekat dengan rakyat. Ia tidak rela melihat penderitaan rakyat di bawah tekanan bangsa-bangsa asing. Kekuasaan Mataram yang semula merupakan kerajaan terbesar di Jawa dapat digeser oleh Belanda. Bahkan pada abad ke-18 melalui perjanjian Giyanti, Belanda berhasil memecah kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Salah satu isi perjanjian Giyanti menyatakan jika Mataram memberikan kuasanya kepada VOC guna mendirikan suatu pengadilan sendiri untuk menangani kejahatan yang merugikan pihak VOC. Perjanjian Giyanti ini membuat Pangeran Notoprojo marah. Ia kecewa. Ia sempat bergabung dengan Pangeran Mangkubumi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda.
Darah perjuangan ini mengalir deras dalam diri Nyi Ageng Serang. Ketika Pangeran Notoprojo wafat, Nyi Ageng Serang menggantikan posisi ayahnya. Ia juga meneruskan cita-cita ayahnya yang anti kolonial dan ingin membebaskan rakyat dari tekanan bangsa asing. Nyi Ageng Serang ini seperti pepatah Jawa, kacang ora ninggal lancaran. Artinya, tingkah laku anak mirip seperti orang tuanya. Penderitaan rakyat Mataram semakin parah pada tahun 1812 sampai 1825. Di dalam pergantian raja di Keraton Yogyakarta terdapat campur tangan Belanda. Korupsi dan kerjasama dengan Belanda meningkat tajam di Yogyakarta dan Solo. Orang Eropa dan Cina mulai menyewa tanah rakyat di Jawa Tengah, kemudian dipergunakan untuk perkebunan. Penduduk di Jawa dan hukum adat tidak dihiraukan. Petani terpaksa membayar pajak secara langsung atau kuntan, sehingga membuat mereka harus meminjam uang kepada lintah darat, yang mayoritas adalah orang-orang Cina. Situasi di Jawa semakin panas. Banyak rakyat yang menderita. Mereka diharuskan membayar pajak secara kuntan sehingga membuat beban semakin berat. Selain itu, mereka juga harus mencukupi kebutuhan orang-orang Eropa, yakni Belanda dan bangsawan-bangsawan yang menjadi kaki tangan Belanda. Hal tersebut membuat Pangeran Diponegoro geram. Pangeran Diponegoro makin murka setelah Sultan Hamengkubuwono IV meninggal dunia. Pada tahun 1822, Belanda mengangkat Pangeran Menol yang baru berusia 3 tahun menjadi Sultan dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono V. Karena masih kanak-kanak, kemudian dibentuklah Dewan Perwakilan yang salah satu anggotanya adalah Pangeran Diponegoro. Pembentukan Dewan Perwakilan itu sifatnya hanya formalitas saja, sebab pada kenyataannya urusan pemerintahan dilaksanakan sepenuhnya oleh Belanda melalui orang-orang yang menduduki jabatan di dalam keraton. Yang mengatur pemerintahan Keraton Yogyakarta adalah Residen Hendrik Smitsjart. Usul dan saran dari Dewan Perwakilan sama sekali tidak diperhitungkan. Pangeran Diponegoro pun keluar dari anggota Dewan Penasehat. Ia meninggalkan keraton dan tinggal di Tegalrejo. Ia mulai menyusun kekuatan untuk melakukan penyerangan. Belanda mencium gelagat itu sehingga pada tanggal 12 Juli tahun 1825, Belanda terlebih dulu menyerang Tegalrejo. Diponegoro dan pasukannya berhasil memukul mundur tentara Belanda. Setelah peristiwa itu, Diponegoro meminta seluruh pengikutnya meninggalkan Tegalrejo. Mereka bersembunyi di Gua Selarong untuk menyusun strategi berikutnya. 3 hari setelah penyerangan itu, Nyi Ageng Serang didatangi sejumlah pemuda dari Demak, Gundih, Grobogan, Purwodadi, Sragen, Boyolali, dan Kudus. Mereka meminta saran apa yang harus dilakukan sehubungan dengan meletusnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa ini. Ketika pertemuan dengan para pemuda sedang berlangsung, datang utusan dari Yogyakarta membawa surat dari Pangeran Diponegoro yang mengabarkan bahwa perang telah dimulai. Untuk itu, Pangeran Diponegoro mohon doa restu serta bantuan Nyi Ageng Serang. Setelah membaca surat tersebut, Nyi Ageng Serang mengatakan kepada semua yang hadir dalam pertemuan itu bahwa mereka harus ikut bergabung dalam peperangan, dan Nyi Ageng Serang akan memimpin pasukan didampingi oleh Pangeran Serang dan Raden Mas Papak.
Pernyataan tersebut disambut oleh para pengikutnya karena kesempatan itu yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Kemudian, utusan tersebut menyerahkan peta medan tempur yang harus dilalui barisan Nyi Ageng Serang, supaya jangan terbentur dengan barisan lain yang sudah diatur oleh Pangeran Diponegoro dan Sentot Alibasa. Medan pertempuran yang harus dilalui Nyi Ageng Serang adalah Serang, Gambringan, Purwodadi, Grobogan, Jakenan, Yuwana, Pati, Kudus, Demak, Semarang, Ungaran, Bawen, Solotigo, Ampel, Boyolali, Klaten, dan Prambanan. Peta lokasi itu arahnya melingkar untuk mengecohkan musuh dalam pengejaran. Dalam perang Diponegoro ini, Nyi Ageng Serang berperan menjadi pemimpin pasukan pada bagian wilayah utara dan bergelar Lonjong Mimis dan Diraja Meta atau dentuman senjata. Sasaran dan target utama Pangeran Diponegoro adalah kolonialisme asing, feudalisme keraton, serta orang Jawa yang pro Belanda. Ketika perang Diponegoro berkobar, Nyi Ageng Serang bersama cucunya, Raden Mas Papak, ikut terjun langsung dalam pertempuran. Pangeran Diponegoro juga mengangkat Nyi Ageng Serang sebagai penasehat. Ia menjadi ahli strategi di sektor utara. Keberanian Nyi Ageng Serang membuat Belanda takjub. Dengan naik kuda putih, ia tidak pernah meninggalkan pasukannya. Pasukan Nyi Ageng Serang disebut Semut Ireng, suatu barisan yang selalu diatur posisinya supaya dapat bersiap siaga dalam keadaan apapun. Ia selalu memakai bendera pusaka gula kelapa berwarna merah putih. Selendang pusaka, lambang keperwiraannya, selalu diselipkan pada tombak pusakanya. Di sejumlah pertempuran, Nyi Ageng Serang dan Raden Mas Papak mampu mengalahkan Belanda berkat strategi kamuflase daun lumbu atau daun keladi. Nyi Ageng meminta para prajuritnya membawa daun keladi untuk kerudung sehingga dari jauh akan terlihat seakan-akan itu sebuah kebun keladi atau talas. Namun, jika dari dekat serta dalam jarak sasaran, maka musuh bisa langsung diserang dan dihancurkan. Setelah mengadakan serangan Hanuman, taktik lumbu itu segera dilaksanakan. Prajurit bersembunyi di ladang, di bawah daun keladi. Musuh akan mengira pasukan telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sebab mereka mengira hanya kebun keladi, bukan prajurit yang sedang mereka cari. Taktik lumbu serta taktik alon-alon waton kelakon membuat Belanda kesulitan menghadapi pemberontakan pasukan Diponegoro. Nyi Ageng Serang merupakan keturunan Sunan Kalijogo yang berasal dari garis ayahnya, yakni Panembahan Notoprojo. Sunan Kalijogo dianggap menjadi seorang wali yang secara spiritual dijadikan tumpuan alasan berdirinya kerajaan di Jawa Tengah. Terbentuknya kerajaan Mataram oleh Sutowijoyo tidak terlepas dari peranan Sunan Kalijogo, sehingga Sunan Kalijogo terkenal sebagai sosok penasihat spiritual terbentuknya kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Keraton Yogyakarta yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram. Sebagai keturunan Sunan Kalijogo, Nyi Ageng Serang sangat dihormati oleh para pengikutnya. Mereka percaya bahwa Nyi Ageng Serang mempunyai kesaktian batin yang hebat. Nyi Ageng Serang juga sangat dikagumi karena pergerakan spiritualnya. Dalam buku Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa abad ke-18 dan 19, karangan Peter Carey dan Vincent Houben, disebutkan
Tirakat yang dilakukan Nyi Ageng Serang membuat Pangeran Diponegoro mengangkatnya sebagai sosok penasehat spiritual. Nasihat atau wasiat Nyi Ageng Serang diantaranya, demi keamanan serta kesentausaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan terus menuntun serta memberikan anugerah-Nya yang tidak bisa kita nilai harganya. Nasihat lainnya adalah rumangsa melu handarbeni atau merasa ikut memiliki, wajib melu hangrungkebi atau wajib ikut mempertahankan, dan mulat saliro hangroso wani atau mawas diri dan berani bertanggung jawab. Nasihat tersebut disampaikan Nyi Ageng Serang ketika ia sedang mendengarkan keluh kesah dari para pengikutnya dan juga rakyat, karena perlakuan yang keji dan kejam yang dilakukan oleh kaum penjajah, yakni Belanda. Nyi Ageng Serang meninggal di Yogyakarta tahun 1828 ketika Perang Diponegoro masih berkecamuk. Ia dimakamkan di Kalibawang, Kulon Progo. Namun, beberapa orang meyakini bahwa makamnya berada di daerah Grobogan yang kini menjadi lokasi Waduk Kedung Ombo, sehingga dibuatlah sebuah makam terapung di waduk tersebut. Teman-teman, darah perjuangan yang mengalir dalam diri Nyi Ageng Serang membuatnya ia ikut cawe-cawe saat Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Bahkan di usia yang sudah sepuh, ia ikut memimpin perang di wilayah utara, dari Grobogan, Purwodadi, Pati, Semarang, hingga ke Klaten. Selain ahli strategi, Nyi Ageng Serang dianggap memiliki kesaktian tinggi karena ia adalah keturunan dari Sunan Kalijogo. Ia pun dijadikan penasihat spiritual Pangeran Diponegoro. Karena jasanya besar dalam berjuang melawan penjajahan, Nyi Ageng Serang diangkat menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 084/TK tahun 1974 tertanggal 13 Desember tahun 1974. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik, silakan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi, atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru, lebih dahsyat, dan mungkin belum diketahui oleh kawan-kawan semua. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.